Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Majene bersama rekan saya Nur Wahidah SPD dari UPTD SMA Negeri 1 Sendana. Saya sendiri Trinopianti dari UPTD SMK Negeri 8 Majene dan rekan saya Nahdia SPD dari UPTD SMA Negeri 1 Sendana. Kami akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Nah, baik, luar biasa ya Bu pagi hari ini. Hari ini Bu, sebelum memulai proses coaching, kita di sini berperan sebagai coaching, di mana di sini juga saya akan berperan sebagai pengamat atau observer dari Ibu yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachingnya Ibu Trinopianti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses observasi. Jadi agar Ibu juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya, yang saya harapkan dalam proses percakapan Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yakni kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, ya. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu, ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta. Nah, itu rubrik yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu? Bisa dipahami ya? Paham. Baik Ibu, sebelum memulai proses coaching Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan Ibu. Ya, pertanyaan pertama Ibu, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Nanti dalam proses coaching yang akan saya kembangkan adalah kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali, kemudian coach saya dapat menemukan solusi yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut. Luar biasa Ibu Nadia ya, ada dua yakni mendengarkan aktif juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa tentunya. Nah, dari dua kompetensi ini Bu, bagian kompetensi mana nih yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Iya, luar biasa Ibu ya. Kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti ya Bu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, perihal tolak ukur indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan nanti. Jadi nanti dalam proses coaching kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali, kemudian coach saya dapat menemukan solusi yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut. Luar biasa Ibu ya. Jadi kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Ibu, perihal tolak ukur indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan nanti. Baik. Jadi indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama bahwa nanti dalam coaching yang coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Baik Ibu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian menggali ide-ide dari Koci, semoga bisa tergali dengan maksimal ya. Semoga dalam proses percakapan nantinya berjalan dengan baik dan lancar. Ya Ibu, hanya itu yang akan saya tanyakan pada pra-observasi ini, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan memulai percakapan dengan Kocinya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah ditentukan tadi. Terima kasih Bu, silakan siap-siap untuk melakukan percakapan. Siap, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Ibu Nafis, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi juga. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Sepertinya saya melihat ada sesuatu yang ingin Ibu Novi bicarakan. Ya ini Bu, begini, saya ada sesuatu hal nih yang mengganjal bahwa saya ingin bercerita, saya ingin menyampaikan keinginan saya yang sebenarnya dari kemarin-kemarin saya ingin bercerita mengenai bagaimana cara saya untuk bisa meningkatkan kompetensi di dalam diri saya, terutama dalam hal pengelolaan di kelas Ibu. Dengan senang hati saya akan mendengarkannya. Apa yang bisa saya bantu, dan setelah diskusi ini apa yang Ibu Novi harapkan? Begini Bu, saya ingin mendapatkan pencerahan dari Ibu Nahdia atas keinginan saya tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa di sini saya berharap setelah berbincang dengan Ibu, saya bisa mendapatkan solusi yang tepat bagaimana cara saya menghadapi peserta didik saya di kelas agar mereka bisa lebih aktif dan bersemangat saat pembelajaran berlangsung. Oh begitu ya. Lalu apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Baik Bu, begini, hal yang sudah saya lakukan adalah saya sudah mencoba beragam metode bagaimana caranya peserta didik untuk bisa semangat dalam belajar, baik itu melalui pemanfaatan media, lalu kemudian mengaktifkan mereka di kelas seperti diskusi dan memberikan ice breaking Bu. Oh jadi Bu Novi sudah melakukan dan mencoba beragam metode dalam pembelajaran ya Bu ya. Nah, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi sebenarnya tantangan untuk bisa mencapai tujuan saya ini adalah, yang pertama adalah kapasitas saya Bu, yang saya menganggap masih kurang dalam hal menghadapi peserta didik. Lalu kemudian bagaimana cara saya mencapai tujuan saya tadi, bahwa mungkin yang terjadi ini mungkin bukan hanya di mata pelajaran saya, tapi juga di mata pelajaran lain, bahwa ternyata anak-anak tidak begitu semangat dalam menyimak materi. Jadi tantangannya adalah bukan hanya di kemampuan saya, tapi juga bagaimana caranya saya bisa berkolaborasi dengan rekan guru yang lain untuk kita bersama-sama bisa betul-betul mengaktifkan peserta didik saat proses pembelajaran. Ya baik, tadi Ibu sudah menyampaikan tantangan-tantangan yang tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, saya ingin bertanya kembali, kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Baik Bu, hal yang saya butuhkan di sini adalah tentu support dan dukungan. Lalu kemudian saya tadi menyampaikan bahwa kolaborasi dengan guru lain agar anak-anak bagaimana caranya nih mereka bisa aktif di kelas. Jadi hal-hal yang sudah saya usahakan, memberikan metode pembelajaran yang baik, menyiapkan LKPD, mengaktifkan diskusi, saya berharap itu tidak dilakukan hanya di satu mata pelajaran, tapi di semua mata pelajaran agar peserta didik konsisten dalam memperhatikan pembelajaran yang berlangsung. Oke, kalau begitu kita akan bahas bersama strategi yang tepat untuk mengendalikan siswa yang suka mengobrol dan ribut saat pembelajaran Ibu berlangsung. Nah, pertama-tama kita perlu memahami penyebabnya.
mengapa siswa suka mengobrol ataupun ribut saat pembelajaran berlangsung? Apakah karena mereka tidak memahami materi ibu, atau mungkin mereka merasa bosan, dan juga mungkin apa karena mereka ingin menarik perhatian ibu? Baik Bu, jadi kalau menurut saya nih Bu ya, yang menjadi penyebab kenapa sih anak-anak di kelas lebih memilih bercerita atau mengobrol saat pembelajaran berlangsung, mungkin salah satunya adalah mereka kurang paham dengan materi yang disampaikan sehingga memilih untuk melakukan aktivitas lain. Padahal di situ saya berharap ada perhatian dari peserta didik sehingga saya pun bisa memberikan reaksi bahwa sampai di mana pengetahuan mereka, apa yang dipahami dan tidak. Mungkin seperti itu Bu. Baik Ibu Novi, tadi saya sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari Ibu mengenai langkah yang akan dilakukan di kelas. Nah, apakah Ibu memiliki strategi yang lain selain apa yang Ibu tadi sampaikan yang akan Ibu lakukan nantinya di kelas? Baik Bu, jadi strategi yang akan saya lakukan itu adalah yang pastinya memberikan penjelasan yang lebih sederhana namun menarik untuk diberikan kepada peserta didik. Juga tentunya dengan menggunakan metode yang lebih bervariasi dan inovatif yang bisa menarik keinginan peserta didik untuk belajar lebih serius lagi. Luar biasa ya strategi yang Ibu sampaikan. Nah, langkah apa yang akan Ibu lakukan secepatnya? Jadi langkah yang akan saya lakukan secepatnya adalah tentunya memberikan penguatan positif, di mana siswa yang tadinya sering berbicara kemudian mengobrol, langkah awalnya adalah saya memberikan apresiasi ya, agar anak-anak merasa bahwa mereka ternyata dianggap, diperhatikan, merangkul mereka. Lalu kemudian menyesuaikan bahan pembelajaran saya sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, dan tentunya saya berharap itu akan berpengaruh kepada keinginan mereka untuk mengikuti pembelajaran. Wow, salut ya dengan rencana Ibu Novi, itu merupakan langkah awal yang baik. Setelah diskusi kita ini, komitmen apa yang Ibu Novi akan lakukan? Dan seberapa yakin Ibu Novi dengan rencana ini? Kalau kita masukkan ke dalam skala, kira-kira Ibu Novi masuk dalam, misalnya kalau 1 sampai 10, Ibu masuk di nomor berapa? Saya rasa saya sudah ada di level 8 Bu. Bisa dijelaskan? Baik, karena terus terang selama ini saya sudah melakukan berbagai hal, bagaimana caranya menarik peserta didik untuk bisa memperhatikan pembelajaran dengan saya mengaktifkan mereka di diskusi, membagikan LKPD, lalu kemudian menggunakan media ajar yang menarik. Meskipun saya sadari bahwa itu belum maksimal sebenarnya dan itu hanya dalam jangka waktu yang pendek. Berarti di sini saya yang harus saya lakukan adalah melakukan hal yang lebih lagi untuk bisa menarik minat dan keseriusan peserta didik dalam proses pembelajaran. Wow, keren sekali Bu. Pasti Bu Novi mampu melakukannya. Tetap semangat. Baik, saya rasa untuk hari ini sesi kita sudah selesai barangkali. Atau mungkin ada hal lagi yang Ibu Novi ingin diskusikan? Baik, sedikit Bu, tambahan dari saya nih yang saya baru terpikir sebenarnya, bahwa apa yang sudah saya sampaikan, unek-unek saya dan beberapa petunjuk yang disampaikan oleh Ibu, bahwa sebenarnya di sini yang harus saya lakukan adalah harus lebih konsisten dan lebih bersabar dalam mengaplikasikan apa yang selama ini saya anggap baik, sudah bagus, ternyata masih kurang. Karena itu terlihat dari bagaimana hasil peserta didik saya. Berarti saya harus lebih maksimal lagi agar peserta didik saya terus menerus, bukan hanya 1-2 mapel atau 1-2 hari, tetapi secara berkelanjutan mereka bisa lebih serius, bisa lebih maksimal dalam mengikuti pembelajaran seperti itu Bu. Oh, masih ada satu lagi yang mau saya tanyakan kepada Ibu Novi. Kira-kira siapa nanti yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan Ibu nantinya?
Baik Bu, di sini yang akan saya libatkan tentu bukan hanya diri saya ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, butuh kolaborasi dengan rekan guru yang lain bahwa tentunya untuk mendapatkan hasil maksimal, mengembalikan konsentrasi peserta didik tidak hanya di satu mampir saja dan tidak hanya di satu guru saja, tapi butuh kerjasama dengan guru yang lain. Lalu kemudian di sini melibatkan kepala sekolah. Kenapa? Karena kami butuh dukungan dari atasan agar bukan cuma saya tapi rekan guru yang lain konsisten untuk bisa bekerja sama, lalu konsisten dalam memaksimalkan pemberian pembelajaran kepada peserta didik. Ya, luar biasa ya. Semoga rencana Ibu ke depan lancar. Saya doakan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang Ibu ingin capai. Terima kasih. Ya, masih ada Bu yang mau ditanya? Saya rasa sudah cukup Bu. Hari ini sudah ada pencerahan buat saya. Saya sedikit lega Bu, dan saya sudah jadi ada bayangan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Kira-kira kapan kita bisa bertemu kembali untuk meng-up hasil daripada rencana ini? Saya rasa bisa 1-2 minggu lagi Bu, karena saya butuh untuk berkolaborasi dengan rekan guru lain, kemudian menyusun bahan ajar yang relevan seperti rencana saya tadi. Jadi insya Allah sekitar 1-2 minggu lagi saya akan ketemu Ibu lagi. Oke. Baik, ya kita patenkan saja ya 2 minggu ke depan kita bertemu kembali. Siap Ya. Terima kasih Bu Novi. Kalau sudah tidak ada, saya izin pamit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Nadia, tadi sudah mengamati proses Ibu melakukan percakapan dengan coachnya Ibu Trinopianti. Sudah ada beberapa catatan ini, namun sebelumnya ada yang akan saya sampaikan. Saya akan menanyakan beberapa hal Ibu. Ya Bu, silakan. Ya. Yang pertama nih Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching dan indikator pencapaian dari proses percakapan tadi? Jadi yang saya sudah lakukan yakni saya sudah menerapkan prinsip coaching dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi yang saya terapkan tadi yakni mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi Ibu, yang sudah disampaikan tadi ini memang sudah sesuai dengan catatan saya. Di catatan saya Ibu melakukan prinsip kemitraan, di mana ketika Ibu tadi mengobrol dengan Ibu Novi telah menerapkan kesetaraan, tidak ada perbedaan strata. Kemudian juga sudah menggunakan prinsip kreatif. Tadi Ibu sudah berusaha menggali potensi-potensi dari coaching dan sudah maksimalkan kompetensi, dan paling penting tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Masya Allah Ibu ya, tadi adalah proses percakapan coaching yang sangat luar biasa. Terima kasih Ibu. Nah ini Ibu, ada pertanyaan terakhir ini Ibu. Jadi berdasarkan coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Mungkin tadi ada sedikit unek-unek sehingga seharusnya mungkin saya harus menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Iya, tentang presence atau kehadiran penuh menjadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Nadia. Saya berdoa semoga teknik ini juga dapat segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, tidak hanya potensi ini tapi juga potensi yang lain, agar semakin tajam dalam melakukan pelayanan coaching terhadap mitranya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu, agar nantinya bisa menjadi coaching yang tetap berpegang teguh pada prinsip coach dan pada alur tirta. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa hari ini. Semoga bisa berdampak baik bagi Ibu ke depan. Bagi Ibu, kita akhiri percakapan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.